Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pengukuran panjang dan pengukuran berat. Untuk mengukur panjang benda, kita harus menggunakan alat ukur. Alat ukur terbagi menjadi dua jenis, alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Nah, alat ukur itu ada dua jenis. Yang pertama ada alat ukur baku dan yang kedua ada alat ukur tidak baku. Adapun contoh alat ukur baku yaitu yang pertama ada penggaris, kemudian yang kedua ada roll meter, dan yang ketiga ada jangka sorong. Dan contoh alat ukur tidak baku yaitu ada jengkal, yang kedua ada langkah kaki, yang ketiga ada depa, dan yang keempat dengan menggunakan batang korek api. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan adalah ukuran sepanjang jari tangan. Rentangannya yaitu dari ibu jari sampai kelingking. Jengkal tangan bisa digunakan untuk mengukur panjang meja. Nah, di sini sudah ada gambar sebuah meja. Yuk kita ukur panjangnya dengan menggunakan jengkal tangan. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Nah, adapun panjang meja ini yaitu 4 jengkal. Kemudian, alat ukur yang kedua yaitu ada depa. Depa adalah rentangan tangan kanan dan tangan kiri. Depa bisa digunakan untuk mengukur panjang papan tulis. Nah, di sini sudah ada gambar papan tulis. Kira-kira panjangnya berapa depa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari 1 depa, 2 depa, 3 depa. Nah, panjang papan tulis ini yaitu 3 depa. Alat ukur yang selanjutnya yaitu ada langkah kaki. Langkah adalah jarak antara dua kaki ketika berjalan. Langkah bisa digunakan untuk mengukur jarak antara rumah dengan pohon. Berikut ini merupakan contoh cara menghitung jarak menggunakan langkah kaki. Nah, sekarang kita akan mengukur jarak dari pohon ke rumah dengan menggunakan langkah kaki. Mulai dari langkah kaki yang pertama, kemudian 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Nah, jadi jarak dari pohon ke rumah adalah 6 langkah. Pengukuran yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan batang korek api. Batang korek api bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, contohnya di sini kita akan mengukur sebuah lemari. Kira-kira panjang lemari berapa korek api ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Nah, panjang lemari yaitu
sama dengan 4 batang korek api. Itulah beberapa alat ukur tidak baku. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Sekarang akan kita lanjut dengan pelajaran tentang pengukuran berat. Simak video berikut ya. Membandingkan berat benda. Kita menggunakan timbangan untuk membandingkan berat benda. Mangkuk timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat. Mangkuk timbangan yang naik berisi benda yang lebih ringan. Jika kedua mangkuk sama tinggi, maka kedua benda sama berat. Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Buku lebih berat daripada pisang. Pisang lebih ringan daripada buku. Bola tenis lebih ringan daripada bola basket. Bola basket lebih berat daripada bola tenis. Pensil sama berat dengan pulpen. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pengukuran berat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Untuk menutup pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.